아까 뭐 맞지 지금 너무 좋고 또 아까 이야기했지만 선수들 너무 자랑스럽고 너무 Kericuhan supporter di GBK mencekam, supporter Vietnam sampai diusir. Pelatih Vietnam kirim permintaan maaf, akui kesalahan. Skuad Garuda Muda kebanjiran bonus meski gagal juara. Pemain keturunan siap jadi senjata baru timnas Indonesia U23. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kericuhan supporter di GBK mencekam, supporter Vietnam sampai diusir. Pertandingan final Piala AFF 23 2025 antara timnas Indonesia melawan Vietnam diwarnai aksi tak terpuji sejumlah supporter. Keributan antar supporter terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa kemarin. Insiden ini menyebabkan 2 orang supporter alami luka-luka, bahkan 1 diantaranya harus dievakuasi ke rumah sakit. Terkait kejadian ini, polisi langsung turun tangan mengamankan 22 orang supporter. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulis pada Rabu 30 Juli dini hari. Menurut Susatyo, keributan berhasil diredam dalam waktu singkat. Polisi yang bersiaga sejak awal pertandingan langsung mengamankan lokasi, memisahkan kelompok yang terlibat dan memastikan keributan tidak meluas. Menurutnya, pendekatan pengamanan dilakukan secara persuasif dan terukur. Petugas tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga memastikan suasana kembali kondusif dalam waktu singkat. Namun atas kekalahan ini membuat oknum-oknum supporter yang emosi sulit dikendalikan sehingga kerusuhan di luar stadion GBK pecah. Kini 22 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat dan proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Susatyo pun mengimbau para pendukung untuk tetap menjaga sportivitas dan tidak bertindak anarkis. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Kalah atau menang adalah bagian dari pertandingan. Jangan sampai emosi saat justru menimbulkan kerugian dan pelanggaran hukum, tanda Susatyo. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @kumparanplay, kericuhan tersebut disebabkan oleh para supporter mendapatkan provokasi dari supporter Indonesia. Akibat kejadian itu, supporter Vietnam diminta untuk tinggalkan tribun Stadion GBK. Saat keluar, para supporter Vietnam dapat pengawalan dari polisi. Skuad Garuda Muda kebanjiran bonus meski gagal juara. Meski timnas Indonesia U23 baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam dalam laga final ASEAN Cup U23 2025, yang membuat skuad Garuda Muda harus puas menjadi runner-up. Walaupun gagal meraih gelar juara, Garuda Muda dipastikan tetap mendapatkan bonus. Marwarar Sirait memastikan akan memberikan bonus kepada para pemain dan tim kepelatihan. Dia mengaku bahwa dirinya tetap bangga melihat KDRL dan kawan-kawan yang berjuang hingga akhir turnamen melawan Vietnam. Walaupun tim merah putih menelan kekalahan dalam laga ini, dia merasa senang melihat Garuda Muda yang tak menyerah hingga akhir. Dengan rasa bangga kepada perjuangan tim merah putih ini, Marwarar Sirait pun akan menggelontorkan bonus kepada timnas U23 Indonesia. Dia mengaku setelah berbicara dengan sang anak, Yosua Sirait, mereka memutuskan akan memberikan bonus kepada para pemain dan pelatih. Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku akan memberikan bonus sebesar 100 juta untuk setiap pemain dan 300 juta untuk setiap pelatih. Bonus ini diberikan untuk mengapresiasi para pemain timnas U23 Indonesia yang melaju ke final. Walaupun gagal menjadi juara, dia berharap bonus yang diberikan ini bisa menjadi pelucut semangat buat para pemain untuk lebih baik ke depannya. Pria yang juga menjadi ketua steering komite Piala Presiden 2025 itu mengaku akan memberikan bonus kepada para pemain dan pelatih timnas U23 Indonesia ini dari kantong pribadi. Sumber dana bonus ratusan juta itu dipastikan berasal dari dirinya sendiri. Pelatih Vietnam kirim permintaan maaf akui kesalahan. Reaksi mengejutkan ditunjukkan pelatih Vietnam, Kim Sang-sik dalam laga final Piala AFF 23 2025 kontra timnas Indonesia. Seperti diketahui, Vietnam berhasil mempertahankan gelar juara Piala AFF 23 2025 setelah menaklukkan timnas Indonesia di partai final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa kemarin. The Golden Star Warriors mampu menumbangkan Garuda Muda dengan skor tipis 1-0. Dalam pertandingan sengit itu, terjadi sebuah insiden panas di sisi lapangan menjelang akhir pertandingan. Pada masa injury time ketika Robbie Darwish sedang melakukan lemparan jarak jauh terakhir, terjadi gangguan dari arah bangku cadangan Vietnam. Pelatih Kim Sang-sik beserta jajaran staf pelatih Vietnam terlihat mengganggu jalannya lemparan tersebut. Wasit yang melihat langsung kejadian itu tanpa ragu mengeluarkan kartu kuning untuk Kim Sang-sik. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan itu tampak menunjukkan gestur penyesalan.
Dalam tayangan ulang, ia terlihat membungkuk-bungkuk sambil merapatkan kedua tangannya seperti tengah meminta maaf kepada wasit. Aksi yang dilakukan Kim Sang-sik dan jajaran pelatih Vietnam tersebut kemungkinan mereka khawatir Garuda Muda dapat menyamakan kedudukan lewat lemparan jarak jauh Robbie Darwish. Seolah akan menjadi senjata rahasia bagi Garuda Muda, di mana 2 gol Garuda Muda di turnamen ini sebelumnya berasal dari skema lemparan jauhnya yang menciptakan kekacauan di kotak penalti. Lemparan jarak jauh ini seringkali mengejutkan pertahanan lawan dan menciptakan peluang emas. Salah satunya bahkan jadi penentu kemenangan saat melawan Filipina. Namun insiden belum selesai, aksi staf pelatih Vietnam rupanya memancing emosi staf timnas Indonesia. Damian van Rensburg, pelatih kiper Garuda Muda, ikut terlibat ketegangan dan menghampiri area bench Vietnam. Wasit kembali mengeluarkan kartu, kali ini merah untuk Damian van Rensburg. Ia pun harus meninggalkan lapangan lebih cepat akibat insiden tersebut. Pemain keturunan siap jadi senjata baru timnas Indonesia U23. Mimpi skuad Garuda Muda menjadi Raja Asia Tenggara kelompok umur harus dilipas Vietnam usai takluk dengan skor 0-1. Gol kemenangan Golden Star Warriors dalam pertandingan tersebut diciptakan Nguyen Chong Puong pada menit ke-37. Kekalahan ini membuat Garuda Muda gagal membalaskan dendam saat takluk dari lawan yang sama yaitu Vietnam di edisi Piala AFF 23 2023 lalu. Sementara bagi tim besutan Kim Sang-sik tersebut, kemenangan ini membuat Vietnam juara Piala AFF 23 3 kali beruntun. Namun tak mau berlarut-larut, timnas Indonesia U23 bersiap untuk menghadapi turnamen yang jauh lebih berat, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam undian yang berlangsung di Arab Saudi pada 29 Mei 2025 lalu, timnas Indonesia selaku tuan rumah bergabung di grup C. Timnas Indonesia U23 akan bersaing dengan Makau, Laos, dan Korea Selatan untuk mendapatkan tiket lolos Piala Asia U23 2025. Berdasarkan pengumuman resmi AFC, kualifikasi Piala Asia U23 akan berlangsung pada 1-9 September 2025 mendatang. Jelang ajang tersebut, Gerald Vandenberg bisa mencoba memanggil pemain-pemain keturunan yang bisa menambah kekuatan tim merah putih. Berikut 4 pemain yang bisa diupayakan PSSI untuk segera dinaturalisasi agar bergabung dengan timnas Indonesia U23. 1. Mauro Zylstra. Namanya masuk rencana PSSI untuk dinaturalisasi. Saat ini sedang diproses pemerintah. Jika prosesnya lancar, pemain FC Volendam ini bisa bergabung dengan timnas Indonesia U23 karena usianya masih 20 tahun. 2. Miliano Jonathans. Dengan usianya yang masih 21 tahun, peluangnya untuk bergabung dengan Garuda Muda terbuka sangat lebar. Miliano Jonathans pun dikabarkan sudah masuk bidikan PSSI untuk dinaturalisasi, seperti yang diungkapkan media Belanda Football Premier. 3. Lauren Ulrich. Lauren dikabarkan menjadi salah satu pemain yang kini tengah dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Pemain FC Magdeburg di Divisi 2 Liga Jerman ini bisa menjadi solusi mampetnya kreativitas di lini tengah timnas Indonesia U23. 4. Andrian Wibowo. Meski masih berusia 19 tahun, Andrian Wibowo sudah masuk tim utama Los Angeles FC yang berlaga di Major League Soccer. Dengan kemampuannya tersebut, Andrian bisa menjadi salah satu solusi kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia U23. Dengan bakal bergabungnya 4 pemain keturunan tersebut, timnas Indonesia U23 berpotensi tampil jauh lebih kompetitif di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Karena keempatnya memiliki pengalaman bermain di luar negeri, serta kualitas individu yang dapat memperkuat tiap lini. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran mereka bisa menjadi kunci untuk membawa Garuda Muda untuk lolos ke putaran final dan bersaing di level yang lebih tinggi.